Halo Sobat Garuda di seluruh penjuru dunia. Kembali lagi bersama saya di kanal yang akan selalu mengupas tuntas sepak bola tanah air. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dan pastinya bikin kita semua deg-degan. Perjuangan timnas Indonesia di babak keempat, kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Perjalanan bersejarah ini akan membawa kita ke Timur Tengah. Sebuah medan pertempuran yang, jujur saja, punya catatan kurang manis bagi skuad Garuda. Seperti yang kita tahu, Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan lolos ke babak keempat kualifikasi. Ini adalah pencapaian luar biasa yang patut kita banggakan. Namun, tantangan sesungguhnya baru akan dimulai. Kita tergabung di grup B bersama dua raksasa Asia, Irak dan tuan rumah Arab Saudi. Pertandingannya akan digelar secara terpusat di Arab Saudi dari tanggal 8 hingga 14 Oktober tahun 2025. Mari kita bedah jadwalnya. Pertandingan pertama, langsung ujian berat. Indonesia akan menantang tuan rumah, Arab Saudi, di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah pada tanggal 9 Oktober tahun 2025. 3 hari setelah itu, giliran Irak yang akan menjadi lawan kita. 2 pertandingan dalam rentang waktu yang sangat singkat, melawan tim-tim peringkat atas Asia. Di kandang lawan ini benar-benar tantangan level tertinggi. Sekarang, mari kita bicara jujur tentang rekor kita di Timur Tengah. Analisis ini bukan untuk pesimis ya, tapi sebagai bahan evaluasi agar kita lebih siap. Jika kita melihat 10 pertandingan terakhir skuad Garuda di kawasan tersebut, catatannya memang kurang memuaskan. Dari 10 laga itu, kita hanya berhasil meraih 3 kemenangan. Kemenangan pertama adalah saat melawan Kuwait dengan skor 2-1 di kualifikasi Piala Asia ke 2023. Kemenangan kedua, yang paling telat, adalah saat kita membantai Nepal 7-0 di ajang yang sama. Kedua pertandingan ini berlangsung di Kuwait. Kemenangan ketiga yang paling berkesan mungkin adalah saat kita menaklukkan rival Asia Tenggara, Vietnam dengan skor 1-0 di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar. Dari 3 kemenangan ini, ada satu hal yang perlu kita cermati. Hanya satu kemenangan yang diraih melawan tim asal Timur Tengah, yaitu Kuwait. Sisanya, kita menang melawan tim dari zona lain. Ini menunjukkan bahwa menaklukkan tim-tim tuan rumah di tanah mereka sendiri adalah pekerjaan rumah yang sangat besar bagi tim asuhan Sintayong. Di sisi lain, catatan kekalahan kita cukup mencolok. Total ada 5 kekalahan yang kita derita dalam 10 laga terakhir di Timur Tengah. Salah satu yang paling membekas tentu saja kekalahan telak 1-5 dari Irak di Basel pada November tahun 2023 lalu. Dalam laga kualifikasi Piala Dunia babak kedua, kekalahan itu menjadi pengingat betapa kuatnya Irak, terutama saat bermain di hadapan pendukung mereka sendiri. Selain itu, kita juga kalah lagi dari Irak dengan skor 1-3 di Piala Asia 2023 di Qatar. Lalu, kita harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 1-3 dan takluk dari Australia dengan skor telak 0-4 di babak 16 besar Piala Asia. Kekalahan dari Yordania dengan skor 0-1 di kualifikasi Piala Asia juga menambah daftar panjang tantangan kita. Sisanya, kita meraih 2 hasil imbang. Pertama, imbang 1-1 melawan Arab Saudi, dan yang kedua imbang 2-2 melawan Bahrain. Hasil imbang melawan Arab Saudi ini bisa menjadi sedikit suntikan motivasi. Meskipun konteks pertandingannya sudah lama, ini membuktikan bahwa kita bukannya tidak mungkin untuk mencuri poin dari mereka. Jadi, apa artinya semua data ini? Apakah kita harus pesimis? Tentu saja tidak. Justru sebaliknya, data ini adalah cermin bagi PSSI, Coach Sintayong, dan seluruh pemain untuk melakukan persiapan yang jauh lebih matang. Kita tidak bisa lagi datang ke Timur Tengah dengan persiapan yang biasa-biasa saja. Pertama, adaptasi cuaca dan kondisi lapangan akan menjadi kunci. Bermain di Oktober di Arab Saudi, berarti kita akan berhadapan dengan suhu yang mungkin masih cukup panas. Pemusatan latihan atau TC jangka panjang di lokasi dengan iklim serupa bisa menjadi solusi krusial. Ini bukan lagi soal taktik, tapi juga soal fisik dan daya tahan pemain. Kedua, dari sisi taktikal, Sintayong pasti sudah belajar banyak dari kekalahan melawan Irak. Kita tidak bisa bermain terlalu terbuka melawan tim dengan kualitas serangan secepat dan sekuat mereka. Skema permainan yang lebih pragmatis, solid dalam bertahan, dan efektif dalam serangan balik mungkin akan menjadi pilihan yang lebih bijak. Kita punya pemain-pemain cepat di lini depan yang bisa dimaksimalkan untuk skema ini. Ketiga, soal mental. Ini yang paling penting. Para pemain harus datang dengan kepercayaan diri tinggi, bukan dengan beang-beang rekor buruk di masa lalu. Timnas kita sekarang berbeda. Banyak pemain berpengalaman yang merumput di Eropa. Mentalitas mereka sudah teruji di level yang lebih tinggi. Kehadiran pemain seperti Tam Hei, Rognar Oratmengoen, Jay Itzes, dan lainnya diharapkan bisa menularkan mentalitas pemenang kepada seluruh skuad. Perjuangan ini bukan hanya milik 23 pemain di lapangan, tapi milik kita semua. Dukungan dan doa
dari jutaan rakyat Indonesia akan menjadi bahan bakar utama bagi skuad Garuda. Mari kita berhenti meributkan hal-hal yang tidak perlu di media sosial. Saatnya kita bersatu, memberikan energi positif, dan percaya pada proses yang sedang dibangun oleh Coach Sintayong. Melihat perkembangan timnas saat ini, saya pribadi punya keyakinan bahwa kita bisa memberikan kejutan. Mungkin kita datang sebagai underdog, tapi bola itu bundar. Dalam 90 menit, segalanya bisa terjadi. Mencuri 1 poin dari Arab Saudi atau bahkan Irak bukanlah hal yang mustahil. Kemenangan atas Vietnam di Qatar membuktikan bahwa kita bisa menang di laga krusial di tanah netral. Ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan pada dunia bahwa sepak bola Indonesia telah bangkit dan siap bersaing. Di level tertinggi Asia, mari kita kawal bersama perjuangan para pahlawan kita di lapangan hijau. Apapun hasilnya nanti, mereka telah memberikan yang terbaik dan membawa nama Indonesia ke level yang belum pernah kita capai sebelumnya. Bagaimana menurut kalian? Apa strategi yang paling pas untuk menghadapi Arab Saudi dan Irak? Dan seberapa optimis kalian dengan peluang timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusi secara sehat dan positif. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung timnas Indonesia dengan cara yang positif. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar kita bisa terus tumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, jayalah Indonesia!